Tolong, saya benar-benar nggak punya uang segitu. Saya cuma mau antar anak saya ke rumah sakit. Suara seorang ibu paruh-baya bergetar, memohon belas kasihan. Namun, polisi lalu lintas bernama Rudy hanya melipat tangan di dada, menatap wanita itu dengan dingin. Saya nggak peduli, Bu. Kalau nggak mau ditilang, bayar sekarang. Sang ibu terisak, sementara anaknya yang pucat pasi berusaha menahan sakit di kursi belakang motor. Tapi siapa sangka, beberapa bulan kemudian, Rudy sendiri yang merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa klik tombol like. Semoga urusan kita di dunia dipermudah oleh Yang Maha Kuasa. Ketik amin. Ramaikan kolom komentar. Bagikan kepada temanmu jika ini bermanfaat. Dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Pagi itu, matahari bersinar cerah di langit kota Sukajaya. Jalan raya mulai dipadati kendaraan yang melaju dengan tergesa-gesa. Sementara pejalan kaki berhamburan di trotoar. Hiruk-pikuk pagi hari adalah pemandangan yang biasa bagi Bribka Rudy Santoso, seorang polisi lalu lintas berusia 40 tahun yang bertugas di perempatan utama kota. Namun, Rudy bukanlah polisi yang menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati. Baginya, seragam yang ia kenakan bukanlah simbol keadilan, melainkan alat untuk menekan orang-orang kecil dan meraup keuntungan pribadi. Dengan kacamata hitam bertengger di hidung, ia berdiri tegak di pinggir jalan, matanya tajam, mengawasi kendaraan yang melintas. Sejak lama, ia sudah memiliki teknik untuk mencari mangsa pengendara yang bisa ia tilang dengan berbagai alasan, baik yang masuk akal maupun tidak. Pagi itu, sasarannya adalah seorang ibu paruh-baya yang mengendarai motor butut dengan seorang anak kecil duduk di belakangnya. Anak itu tampak pucat dan lesu. Kepalanya bersandar lemah di punggung ibunya. Rudy menyipitkan mata. Helmnya nggak ada, gumamnya sambil tersenyum miring. Dengan gerakan cepat, ia meniup peluit keras-keras dan melambaikan tangan. Berhenti, serunya lantang. Sang ibu terkejut, tapi segera menepi. Ia tampak gelisah. Tangannya menggenggam erat setang motor. Ada apa, Pak? Tanyanya dengan suara gemetar. Rudy berjalan mendekat dan melipat tangannya di dada. Ibu nggak pakai helm, itu sudah melanggar peraturan. SIM dan STNK saya periksa. Dengan tangan yang sedikit gemetar, sang ibu mengeluarkan dompet lusuh dan menyodorkan surat-surat kendaraannya. Pak, maaf, saya benar-benar buru-buru. Anak saya sakit parah. Saya mau bawa dia ke rumah sakit. Tolong izinkan saya pergi, Pak, katanya dengan suara memohon. Rudy melirik bocah yang duduk lemas di atas motor. Napasnya tampak tersengal-sengal dan keringat dingin membasahi dahinya. Tapi hatinya tetap dingin. Maaf, Bu, peraturan tetap peraturan. Kalau nggak mau ditilang, bayar denda di tempat. 500.000, katanya santai. Mata si ibu membelalak. 500.000, Pak, saya nggak punya uang segitu. Saya cuma bawa uang buat biaya rumah sakit. Rudy mendecakkan lidahnya, lalu menulis sesuatu di buku tilang. Ya sudah, kalau nggak bisa bayar, saya tilang. STNK ibu saya tahan. Si ibu mulai menangis. Tolong, Pak, saya mohon. Anak saya butuh pertolongan segera. Tapi Rudy tetap cuek. Ia malah melirik arlojinya, pura-pura bosan. Ayo, Bu, saya juga sibuk, masih banyak yang mau saya tilang. Orang-orang yang melintas mulai memperhatikan kejadian itu, beberapa bahkan berhenti dan berbisik-bisik. Namun, Rudy tak peduli. Akhirnya, dengan tangan gemetar, si ibu menyerahkan beberapa lembar uang lusuh yang ia keluarkan dari saku bajunya. Hanya ada segini, Pak. Tolonglah. Rudy mengambil uang itu tanpa ragu. Lain kali, kalau naik motor, pakai helm, katanya sebelum melambaikan tangan, menyuruh si ibu pergi. Dengan air mata berlinang,
Ibu itu menghidupkan mesin motornya dan segera melaju pergi. Anak kecil di belakangnya masih terkulai lemah. Dari kejauhan, seorang pria tua dengan jaket lusuh memperhatikan semuanya dengan tatapan tajam. Rudy tak menyadari bahwa hidupnya akan berubah selamanya setelah hari ini. Sejak pagi itu, hari-hari Rudy berjalan seperti biasa. Ia terus menjalankan aksinya, mencari pengendara yang bisa ia jadikan korban untuk tilang ilegal. Dalam sebulan, ia bisa mengumpulkan uang hingga jutaan rupiah dari para pengendara yang takut terkena tilang resmi. Dengan uang itu, ia bisa hidup mewah. Setiap malam, ia nongkrong di kafe mahal, minum kopi di restoran bergaya, dan sesekali pergi ke tempat hiburan bersama beberapa rekannya. Di rumah, istrinya, Dewi, juga menikmati hidup dengan santai. Ia tak perlu bekerja karena uang dari suaminya selalu cukup untuk belanja, pakaian, perhiasan, dan perawatan kecantikan. Namun, kesenangan itu tak bertahan lama. Malam yang kelam. Suatu malam, Rudy pulang ke rumah lebih awal dari biasanya. Ia merasa ada yang aneh. Pintu rumahnya sedikit terbuka, dan lampu di ruang tamu berkelap-kelip seperti ada gangguan listrik. Jantungnya berdegup kencang. Perlahan, ia melangkah masuk. Begitu kakinya melewati ambang pintu, matanya langsung melebar. Lemari terbuka. Isinya berantakan. Laci, tempat ia menyimpan uang hasil tilang kosong melompong. Astaga, rumahku dibobol maling. Dengan panik, ia berlari ke kamar, membuka semua lemari, mencari sisa uang yang mungkin masih ada. Namun, tak ada satu pun yang tersisa. Uang hasil tilang ilegal yang ia kumpulkan selama berbulan-bulan raib dalam sekejap. Tangannya mengepal kuat, wajahnya memerah, menahan amarah. "Siapa yang berani mencuri uangku?" teriaknya keras. Dewi keluar dari kamar mandi dengan wajah kebingungan. "Mas, ada apa?" "Kita kemalingan. Uang di laci semua hilang." Dewi menutup mulutnya dengan tangan, matanya membelalak. Apa tapi? Siapa yang tahu kalau kita nyimpen uang di situ?" Rudy termenung. Siapa lagi kalau bukan orang yang mengenalnya dengan baik? Kecurigaannya langsung tertuju pada seseorang, rekan sesama polisi yang selama ini sering ia ajak bermain kotor. Dengan penuh amarah, Rudy mengambil jaketnya dan keluar rumah. Ia menuju sebuah warung kopi, tempat teman-temannya biasa berkumpul. Begitu sampai, ia melihat Rangga, rekannya, sedang duduk santai sambil menikmati rokok dan secangkir kopi. Tanpa basa-basi, Rudy menghampirinya dan menarik kerah bajunya dengan kasar. "Kamu yang ambil uangku kan?" bentaknya. Rangga terkejut. "Gila lo, Ruth. Apa-apaan ini? Jangan pura-pura bego. Cuma kamu yang tahu tempatku nyimpen uang." Orang-orang di sekitar warung kopi mulai memperhatikan mereka. Rangga menepis tangan Rudy dengan kasar. "Lo pikir cuma lo yang bisa main kotor? Gue juga butuh duit. Ruth, selama ini lo makan enak sendiri. Lo pikir gue nggak butuh?" Darah Rudy mendidih. "Brengsek, lo tega ngambil semua uang gue." Rangga tertawa sinis. "Lo mau apa sekarang? Laporkan gue ke polisi?" "Hah, lo sendiri nggak lebih baik dari gue." Rudy terdiam. Rahangnya mengeras. Ia sadar tak ada yang bisa ia lakukan. Jika ia melaporkan Rangga, itu sama saja menggali kuburannya sendiri. Dengan napas memburu, ia meninju meja dan pergi dengan amarah. Sejak kejadian itu, hidup Rudy mulai berantakan. Ia tak lagi punya uang untuk foya-foya. Dan Dewi mulai mengeluh karena tak bisa belanja seperti dulu. Lalu, musibah berikutnya datang. Motor dinasnya hilang. Hari itu, seperti biasa, ia memarkir motornya di dekat kantor. Namun, saat hendak pulang, motor itu sudah tidak ada. Astaga, motor Dinasku. Kemana? Ia mencari ke sekeliling, bertanya kepada rekan-rekannya, tapi tak ada yang tahu. "Udah deh, Ruth. Pasti dicuri orang," kata salah seorang rekannya dengan santai. Dua kejadian buruk berturut-turut, namun
malapetaka terbesar belum datang. Suatu malam, saat ia mengendarai mobil dalam keadaan penuh amarah dan frustasi, tiba-tiba remnya blong. Mobilnya melaju kencang tanpa kendali. Astaga, remnya nggak berfungsi. Sial, ia mencoba membanting setir ke kanan. Namun mobil itu malah tergelincir dan menabrak pohon besar. Tubuhnya terlempar keluar dari mobil. Seketika, semuanya menjadi gelap. Rudy terbangun dalam kegelapan. Seluruh tubuhnya terasa nyeri, terutama di bagian kepala dan kakinya. Saat mencoba bergerak, ia merasakan sakit luar biasa menusuk tulangnya. Dengan susah payah, ia membuka mata dan mendapati dirinya berada di sebuah ranjang rumah sakit. Dari jendela kamar, ia melihat langit sudah mulai terang. Burung-burung berkicau, menandakan pagi telah tiba. Namun, baginya, pagi ini adalah awal dari mimpi buruk yang lebih besar. Ia mencoba menggerakkan kakinya, tapi tidak bisa. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Dengan panik, ia berusaha bangun. Tapi tiba-tiba seseorang menahan tubuhnya. "Pak, jangan bergerak dulu. Kondisi Bapak masih parah." Suara itu terdengar lembut namun tegas. Rudy menoleh dan melihat seorang perawat berdiri di samping tempat tidurnya. "Apa yang terjadi padaku?" tanyanya dengan suara serak. Perawat itu menatapnya dengan wajah iba. "Bapak mengalami kecelakaan parah. Tulang kaki kanan Bapak patah dan ada luka dalam di kepala. Saat ini, Bapak belum bisa berjalan." "Belum bisa berjalan?" Hati Rudy menselos, tangannya langsung meraba selimut yang menutupi kakinya. Ia mencoba menggoyangkan jari-jarinya. Namun, tak ada reaksi apapun. Jantungnya berdegup kencang. Tidak mungkin, gumamnya. Ia mencoba menggerakkan kakinya lebih keras, tapi tetap tidak ada pergerakan. Matanya membelalak, tubuhnya gemetar. "Apa aku lumpuh?" Suaranya nyaris tak terdengar. Perawat itu terdiam sesaat sebelum menjawab. "Dokter belum bisa memastikan, Pak. Tapi untuk sementara waktu, Bapak harus menjalani terapi." Rudy merasakan sesuatu yang menghantam jiwanya keras. Hidupnya yang dulu penuh dengan keangkuhan, kekuasaan, dan uang haram, kini hancur berantakan. Sekarang, ia hanya seorang pria lumpuh yang terbaring tak berdaya. Hari-hari Rudy di rumah sakit terasa menyiksa. Ia harus bergantung pada perawat untuk melakukan segala hal, bahkan untuk sekadar duduk atau berpindah tempat. Dewi, istrinya, awalnya masih sering datang menjenguk. Namun, seiring berjalannya waktu, kunjungannya semakin jarang. Suatu hari, Rudy melihat Dewi datang dengan wajah tanpa ekspresi. Ia duduk di kursi di samping tempat tidur dan menghela napas panjang. "Aku nggak bisa terus begini, Mas," katanya lirih. Rudy mengernyit. "Maksudmu apa?" Dewi menundukkan kepala. "Aku capek, Mas. Kita udah nggak punya uang. Aku nggak sanggup ngerawatmu terus. Aku mau pergi." Darah Rudy seperti berhenti mengalir. "Apa maksudmu, Dewi? Kau mau meninggalkanku?" Dewi menelan ludah. Wajahnya menunjukkan sedikit rasa bersalah, tapi lebih banyak kelegaan. "Aku udah lelah, Mas. Aku butuh kehidupan yang lebih baik. Selama ini aku bertahan karena kita punya uang. Sekarang semuanya hilang. Aku nggak bisa terus-terusan seperti ini." Mata Rudy memerah. "Jadi, selama ini kau hanya mencintaiku karena uang? Aku suamimu." Dewi menggeleng. "Aku butuh hidup, Mas. Maaf." Dengan air mata berlinang, ia bangkit dari kursinya dan berjalan menuju pintu. Sebelum pergi, ia menoleh sekali lagi dan berkata, "Aku harap kau bisa bertahan, Mas. Tapi aku nggak bisa lagi bersamamu." Kemudian, ia menghilang di balik pintu. Rudy menatap kosong ke arah pintu yang kini tertutup rapat. Dalam hitungan bulan, ia kehilangan segalanya: uang, jabatan, harga diri, bahkan istrinya sendiri. Ia ingin marah,
ingin berteriak. Tapi yang tersisa hanyalah kehampaan yang menyesakkan dada. Beberapa hari setelah Dewi pergi, Rudi benar-benar merasa sendirian. Tak ada teman, tak ada keluarga yang menjenguknya. Namun, suatu pagi, seorang pria tua datang ke rumah sakit. Rudi mengerutkan dahi. "Siapa Anda?" Pria itu tersenyum tipis. Tatapan matanya tajam, penuh wibawa. "Apa kau masih ingat aku, Rudi?" Rudi mencoba mengingat-ingat. Tapi wajah pria itu terasa asing. "Aku ayah dari anak kecil yang sakit, yang kau tilang 3 bulan lalu." Dek, darah Rudi berdesir. Ingatannya langsung kembali ke pagi itu. Pagi di mana ia merampas uang seorang ibu yang sedang berjuang menyelamatkan anaknya. Rudi menelan ludah. "Anakku tidak selamat, Rudi," kata pria itu dengan suara bergetar. "Karena kau menahanku terlalu lama, aku kehilangan waktu berharga untuk menyelamatkannya." Rudi merasa ada sesuatu yang menghantam dadanya keras. Ia ingin meminta maaf, ingin mengatakan sesuatu, tapi lidahnya terasa keluh. Pria itu menarik napas panjang. "Tapi aku bukan orang yang menyimpan dendam. Aku datang ke sini bukan untuk balas dendam. Aku datang untuk menolongmu." Rudi mengangkat wajahnya, tak percaya dengan apa yang ia dengar. "Menolong? Setelah semua yang ia lakukan?" Pria itu tersenyum lembut. "Karma sudah bekerja, Rudi. Tuhan sudah menghukummu dengan caranya sendiri. Sekarang, terserah kau mau tetap terpuruk atau berubah menjadi manusia yang lebih baik." Rudi menatap pria itu lama. Matanya mulai panas. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa sangat menyesal. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menangis. Hari-hari Rudi di rumah sakit kini terasa berbeda. Ia tidak lagi meratapinya Rudi sebagai bisa hukuman berdiri semata. Saat pertama Tetapi kali sebagai ia berhasil kesempatan melangkah untuk tanpa berubah. bantuan, Pak Hadi, air pria matanya tua yang kehilangan menetes. anaknya karena Ia kelakuan merasa Rudi, seperti manusia baru, datang setiap hari, menebus bukan kesalahan untuk menghakimi. Begitu ia keluar Tetapi dari rumah untuk menemaninya sakit, berbicara, Rudi membantu memutuskan untuk menyuapinya, mengubah hidupnya. Ia bahkan menjual menghiburnya barang-barang dengan mewahnya cerita-cerita yang bijak. tersisa. "Aku dulu juga bukan orang baik, Rudi," kata Pak Hadi suatu sore. "Aku pernah jadi orang yang sombong dan egois. Tapi Tuhan memberiku cobaan untuk menyadarkanku. Aku berharap kau juga bisa menemukan jalanmu." Rudi menunduk. Matanya berkaca-kaca. "Tapi, aku sudah melakukan banyak dosa, Pak," gumamnya. "Aku sudah menyakiti banyak orang. Bagaimana aku bisa menebusnya?" Pak Hadi tersenyum. "Semua orang berhak mendapat kesempatan kedua. Pertanyaannya, maukah kau mengambilnya?" Setelah berminggu-minggu dirawat, dokter akhirnya mengizinkan Rudi untuk memulai terapi fisik. Itu bukan hal yang mudah. Kakinya masih lemah, dan setiap kali ia mencoba berdiri, rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya. Namun, kali ini Rudi tidak menyerah. Setiap hari, ia berlatih di ruang terapi dengan penuh semangat. Ia jatuh berkali-kali, tetapi selalu bangkit lagi. Pak Hadi selalu ada di sana, memberinya semangat. "Jangan menyerah, Nak. Kau lebih kuat dari yang kau kira." Dan akhirnya, setelah berbulan-bulan terapi yang melelahkan, lalu menggunakan uang itu untuk membantu orang-orang yang dulu pernah ia rugikan. Ia mendatangi satu persatu korban tilang ilegalnya, meminta maaf dengan tulus, dan mengembalikan uang mereka. Tak semua orang menerimanya dengan mudah. Beberapa bahkan mengusirnya dengan marah. Tapi Rudi tak mundur. "Aku tidak meminta mereka untuk memaafkanku seketika," katanya kepada Pak Hadi. "Aku hanya ingin mereka tahu bahwa aku menyesal." Lama-kelamaan, masyarakat mulai melihat perubahan dalam dirinya. Ia tak lagi polisi sombong yang gemar menyalahgunakan wewenang. Kini, ia dikenal sebagai pria yang berjuang menebus kesalahan dan membantu sesama. Setelah cukup lama berjuang sendiri, suatu hari Rudi mendapat tawaran tak terduga. Seorang perwira senior di kepolisian yang mendengar kisah perubahan hidupnya menawarinya pekerjaan di bagian administrasi kepolisian. "Ini bukan posisi di lapangan, Rudi," kata perwira itu. "Tapi aku percaya kau bisa bekerja dengan baik di sini. Kau punya pengalaman,
Dan kau berhak mendapat kesempatan kedua. Mata Rudi berbinar. Ia tidak pernah menyangka akan mendapat kepercayaan seperti ini lagi. Dengan penuh syukur, ia menerima pekerjaan itu. Kali ini, ia berjanji akan menjalankan tugasnya dengan jujur dan adil. Hidup Rudi kini benar-benar berbeda. Setiap hari, ia bangun pagi dengan semangat baru, mengenakan seragam administrasi kepolisian, dan bekerja dengan dedikasi yang tulus. Ia tidak lagi berurusan dengan tilang atau jalanan, tetapi ia tetap bisa melayani masyarakat dengan cara yang lebih baik. Sebagai bagian dari tim administrasi, Rudi kini membantu dalam pengelolaan data pelanggaran lalu lintas, membuat laporan transparan, dan bahkan memberikan edukasi tentang pentingnya kejujuran dalam bertugas sebagai polisi. Banyak junior yang bekerja dengannya menganggapnya sebagai sosok yang bijaksana dan inspiratif. Pak Rudi dulu pernah di lapangan ya? Tanya seorang polisi muda suatu hari. Rudi tersenyum. Iya, dulu saya di lalu lintas. Kenapa pindah ke administrasi, Pak? Rudi terdiam sejenak sebelum menjawab. Karena saya pernah melakukan kesalahan besar, dan saya ingin menebusnya dengan bekerja sebaik mungkin di sini. Anak muda itu menatapnya dengan kagum. Keren, Pak. Gak banyak orang yang mau mengakui kesalahannya dan memperbaikinya. Rudi tersenyum, merasa bahwa ia berada di jalan yang benar. Di luar pekerjaannya, Rudi juga mulai aktif dalam kegiatan sosial. Ia sering ikut dalam program kepolisian yang membantu masyarakat miskin. Kadang ia mendatangi panti asuhan, kadang ia ikut membantu mengatur lalu lintas di perempatan tanpa mengharapkan imbalan. Ia bahkan sering membantu keluarga yang dulu ia rugikan. Suatu hari, ia mengunjungi rumah seorang ibu yang pernah ia tilang dengan kejam dulu. Ibu itu terkejut melihat Rudi berdiri di depan pintunya dengan senyum tulus. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanya ibu itu dengan hati-hati. "Saya ingin meminta maaf, Bu. Saya dulu telah menyulitkan Ibu, dan saya sangat menyesal." Ibu itu terdiam. Kemudian, tanpa diduga, air mata menetes di pipinya. "Selama ini, saya selalu berpikir bahwa orang seperti Anda tidak akan pernah berubah," katanya dengan suara bergetar. "Tapi, sekarang saya melihat kebenaran di mata Anda." Rudi tersenyum penuh haru. "Saya tidak meminta Ibu untuk memaafkan saya saat ini. Tapi jika suatu hari Ibu bisa melakukannya, itu sudah lebih dari cukup bagi saya." Ibu itu mengangguk pelan. Dan untuk pertama kalinya, beban berat di hati Rudi terasa sedikit lebih ringan. Rudi pertama kali bertemu Ayu di sebuah acara bakti sosial kepolisian yang diadakan di panti asuhan. Saat itu, ia melihat seorang wanita sedang sibuk membagikan makanan untuk anak-anak dengan penuh kasih sayang. Rudi tak bisa mengalihkan pandangannya. Ada sesuatu dalam diri wanita itu, kesederhanaan, ketulusan, dan kehangatan yang membuat hatinya bergetar. Ia memberanikan diri mendekat. "Butuh bantuan?" tanyanya. Ayu menoleh dan tersenyum. "Tentu. Bisa bantu saya membagikan roti ini?" Rudi mengambil beberapa potong roti dan mulai membantu. Saat itu, ia merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia sudah lama tidak merasa nyaman berbicara dengan seseorang. Tapi dengan Ayu, semuanya terasa mudah dan alami. Setelah acara selesai, mereka duduk di bawah pohon rindang di halaman panti asuhan, mengobrol panjang tentang hidup, masa lalu, dan harapan. Ayu adalah seorang guru sekolah dasar yang aktif dalam kegiatan sosial. "Kenapa Anda ikut kegiatan seperti ini, Pak Rudi?" tanya Ayu. Rudi terdiam sejenak, lalu ia berkata jujur, "Karena saya dulu adalah orang yang buruk. Saya ingin menebus kesalahan saya." Ayu menatapnya lekat-lekat, lalu tersenyum lembut. "Semua orang punya masa lalu, Pak. Yang terpenting adalah bagaimana mereka memilih untuk hidup sekarang." Saat itu, Rudi tahu bahwa Ayu adalah seseorang yang berbeda, seseorang yang tidak akan menilai dirinya dari kesalahan masa lalunya, tetapi
dari usahanya untuk menjadi lebih baik. Setelah pertemuan itu, Rudy dan Ayu semakin sering bertemu. Mereka bekerja sama dalam banyak acara sosial, saling berbagi cerita, dan perlahan cinta tumbuh di antara mereka. Namun, Rudy ragu untuk mengungkapkan perasaannya. Ia masih merasa bahwa dirinya belum cukup pantas untuk seseorang seperti Ayu. Hingga suatu hari, Ayu yang lebih dulu berbicara. "Pak Rudy," katanya dengan lembut saat mereka sedang duduk di sebuah warung kopi sederhana. "Bolehkah saya mengatakan sesuatu?" Rudy mengangguk. Ayu menatapnya dalam-dalam. "Saya melihat sesuatu dalam diri Anda. Sesuatu yang membuat saya kagum. Anda berjuang untuk menjadi lebih baik. Dan itu lebih berharga daripada siapapun yang tak pernah salah, tetapi tak mau berubah." Rudy menahan napas. Ayu tersenyum. "Jika Anda siap, saya ingin menjadi bagian dari perjuangan Anda." Hati Rudy bergetar. Tak pernah sekalipun ia membayangkan bahwa akan ada seseorang yang menerima dirinya dengan cara seperti ini. Ia menatap Ayu dengan mata penuh haru. "Ayu," katanya lirih, "maukah kau menjadi pendamping hidupku?" Ayu tersenyum. "Tentu saja, Rudy." Pernikahan Rudy dan Ayu diadakan secara sederhana di sebuah masjid kecil. Hanya dihadiri oleh keluarga dan sahabat terdekat, tetapi suasana penuh kehangatan dan kebahagiaan. Pak Hadi, pria yang dulu kehilangan anaknya karena kelakuan Rudy, bahkan datang sebagai saksi. Saat akad nikah selesai, Pak Hadi menepuk bahu Rudy dengan bangga. "Kau telah berjalan jauh, Nak. Aku sangat bangga padamu." Rudy tersenyum, menahan air mata. Hari itu, ia merasa bahwa hidupnya telah benar-benar dimulai kembali. Ia tidak lagi dibayangi oleh dosa dan penyesalan. Kini, ia memiliki masa depan yang baru, istri yang mencintainya, dan kehidupan yang jauh lebih bermakna. Malam itu, saat Rudy duduk di beranda rumah kecilnya bersama Ayu, ia menatap bintang-bintang di langit dan tersenyum. "Dulu, aku pikir hidupku sudah berakhir," katanya pelan. "Tapi ternyata itu hanyalah awal dari perjalanan yang baru." Ayu menggenggam tangannya erat. "Dan aku akan selalu ada di sampingmu, Rudy." Ia menoleh, melihat wanita yang kini menjadi istrinya, dan hatinya penuh dengan rasa syukur. Tuhan memang adil. Ia tidak langsung menghukum, tetapi memberi pelajaran. Dan bagi mereka yang mau berubah, Tuhan selalu memberikan kesempatan kedua. Semoga dengan adanya kisah yang saya bagikan dapat memberikan pelajaran bagi kita semua dan menginspirasi agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jangan lupa klik tombol like, tulis di kolom komentar doa dan harapan kalian. Semoga dalam waktu dekat terkabul. Amin. Bagikan kepada temanmu jika ini bermanfaat dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.